Pagi ini cuaca di Karawang Selatan sedikit gloomy karena memang sepertinya bulan Oktober ini sudah memasuki musim penghujan. Dan berhubung setelah kami melihat dan mengecek di BMKG untuk pantauan cuacanya, jadi kami memutuskan untuk mendaki Gunung Sanggabuana ini secara tektok atau pulang pergi aja tanpa harus ngecamp. Karena setelah kami lihat pantauan cuacanya ini akan terjadi hujan badai dan petir di malam harinya. Dan karena kami cari aman, jadi kita memutuskan sore nanti kita akan pulang atau turun gunung. Pendakian kali ini juga merupakan pendakian pertama kami, beranggotakan hanya 3 orang. Jadi biasanya kan ada saudara kami, tapi untuk kali ini kami tektok bertiga. Jadi mudah-mudahan selama pendakian semuanya diberi kemudahan dan juga keselamatan. Oh ya, untuk menuju base camp Gunung Sanggabuana ini kalian cukup menggunakan Google Maps. Jadi jalurnya ini satu trek dengan jalur menuju ke Curug Cigentis yang ada di Loji Karawang. Dan di sini sepertinya karena kami masih terlalu pagi, jadi lalu lintasnya nggak terlalu padat, bahkan terbilang lenggang. Karena biasanya jalur loji ini cukup padat kendaraan, apalagi ini kan jalur wisata. Dan kami kesini pun ketika weekend, dan sekarang alhamdulillah banget karena lenggang di kanan kirinya. Nah ini sebentar lagi kami mau sampai di parkiran untuk menuju ke Gunung Sanggabuana. Setelah memarkirkan kendaraan dan juga mengecek logistik yang kami bawa, kami pun berdoa dulu sebelum mendaki Gunung Sanggabuana. Semoga kami diberi keselamatan dan juga kemudahan selama pendakian. Nah, ini adalah pintu masuk menuju ke jalur pendakian Gunung Sanggabuana. Untuk base campnya sendiri itu kita harus trekking lagi kurang lebih 30 menit dari tempat kita parkir kendaraan tadi. Sebetulnya di sini juga banyak sekali warga yang menyediakan jasa ojek. Jadi untuk kalian yang mau memangkas estimasi atau menghemat waktu dan tenaga, kalian bisa menggunakan jasa ojek tersebut. Dadah. Halo, hari ini kita mau kemana Kak? Naik gunung. Gunung apa, Dek? Gunung apa? Enggak. Nyengir dong. Dari parkiran menuju tempat base camp, mata kalian akan dimanjakan dengan pemandangan yang super indah dan juga menawan. Jadi banyak sekali hamparan sawah yang membentang dan juga ada aliran sungai yang deras dan juga jernih. Ini si Kana lagi trekking sendiri. Dadah. Ayo. Untuk jalur pendakian menuju base camp ini cukup licin, apalagi semalam habis diguyur hujan. Jadi pastikan kalian menggunakan alas kaki yang nyaman dan proper ya. Dan selama pendakian pun kami banyak sekali berpapasan dengan motor warga yang berlalu lalang, entah yang mau berkebun atau memang mereka yang mau ke warung. Dan kebanyakan di sini itu memang memiliki warung di atas gunung. Seru ya? Oh ya, Gunung Sanggabuana ini merupakan titik tertinggi di Kabupaten Karawang, tepatnya berada di sekitar 1291 meter di atas permukaan laut. Di sepanjang jalur menuju base camp, kami banyak menemui gubuk milik warga sekitar. Sini banyak gemericik angin.
Setelah kurang lebih berjalan sekitar 30 menit dari tempat parkir, akhirnya kami sampai di base camp Gunung Sanggabuana. Di samping base campnya juga terdapat warung, jadi untuk kalian yang belum sarapan atau kekurangan logistik itu bisa beli dulu di sini. Di base camp ini nantinya kita harus mengisi data diri dan juga membayar tiket simaksi pastinya. Nah, setelah kami membayar simaksi di base camp tadi, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 1 atau makam Papa Raji. Oh iya, jadi untuk kalian yang belum tahu, Gunung Sanggabuana ini sebetulnya lebih terkenal di kalangan para peziarah atau orang-orang yang ingin melakukan petilasan. Karena memang untuk di kalangan pendaki sendiri, Gunung Sanggabuana ini belum terlalu populer. Dan tadi pun ketika di base camp kami mengobrol sebentar dengan petugas Gunung Sanggabuananya. Untuk Gunung Sanggabuana ini memang di atas sana ada banyak sekali terdapat makam atau makom. Jadi nanti kalian jangan kaget kalau misalkan kalian ke Gunung Sanggabuana terus kalian melihat banyak makam dan juga mencium bau menyan atau wewangian yang berbau mistik. Pun sedari tadi selama kami trekking, kami belum menjumpai pendaki yang lainnya. Istirahat dulu sini ya. Ngapain? Karena nggak apa-apa sayang, udah. Dah. Terima kasih ya. Dah, yuk jalan lagi yuk. Mau kemana Kana? Lihat dari sini, lihat dari sini. Nah, hai. Kana naik apa? Gunung. Kana gendong. Kana suka naik gunung. Iya. Ajakin dong temen-temennya. Kan teman-temannya kan pada baju main. Kalau pakai celana hitam. Naik gitu. Naik Naik gunung. gunung. Gunung apa? Naik gunung. Gunung Sanggabuana. Nah, kita cuma bertiga. First time naiknya cuma bertiga. Biasanya ada Om Akidin ya, sama yang lainnya ya. Tapi lagi pada sibuk. Iya, tadi ada sibuk. Tuh ayah. Ayah. Dadah. Hai. Karena capek. Ya. Iya. Jalan 1 jam loh dia loh. Lumayan. Bye-bye dulu, bye-bye. Saja. Udah, sok. Karena jalan. Jalan. Hai gitu. Hai. Ayo. Tadi. Nah, Udah jalan. Sok. Halo gitu. Halo. Aku Aku lagi di gunung. ada di hutan. Liatin ke muka Kana, ayo. Ada di gunung. Marah. Enggak, lihat ke muka Kana. Nah.
Untuk menuju pos 1, kami juga melewati persawahan lagi dan di sini view-nya cukup indah. Oh ya, karena bilang yang ngantuk jadi dia minta gendong sama ayahnya. Dari tempat parkir tadi sampai dengan trekking menuju pos 1, kami baru bertemu dengan rombongan pendaki lainnya juga. Dan 3 orang di atas itu adalah warga negara asing dan mereka juga sama, hanya tektok. Setelah berjalan kurang lebih 30 menit, kami sampai di pos 1 atau makam Paraji. Dan di sini sudah sangat menyengat, tercium bau menyan dan juga wewangian. Jadi seperti aku bilang tadi, kalau di Gunung Sanggabuana ini lebih terkenal untuk ziarah karena memang di sini tuh banyak terdapat makam para leluhur. Mana tuh? Oh ya, di sini juga ada beberapa rumah warga yang terbuat dari bilik seperti ini. Dan di sini juga banyak anak-anak. Jadi aku tadi sempat ngobrol sama suami. Mereka tuh sekolah nggak ya gitu. Terus kalau sekolah berarti harus bolak-balik turun ke pemukiman warga yang di bawah itu atau gimana? Kadang aku mikirnya sampai se-overthinking itu. Nah, sebetulnya untuk kalian yang mau bawa motor itu juga bisa sampai di pos 1 ini karena ini adalah batas terakhir untuk parkiran motornya. Lurus? Oh iya. Kana. Dek, itu dek. Kana. Hei, Hai. Kana mau mana? Capek. ngantuk. Setelah melewati pos 1 dan pemukiman warga, kami mulai memasuki vegetasi hutan yang cukup rapat dan kontur tanah yang basah. Apalagi Karawang sekarang ini memang sedang diguyur hujan. Dan di sini bisa kalian lihat kalau aliran sungai yang ada di jalan ini pun dialiri air karena mungkin kalau misalkan musim kemarau ini akan kering. Satu hal yang menyenangkan untuk para pendaki yaitu ketika mendaki suatu gunung dan di sana itu terdapat banyak sumber air. Depan pos 2 kayaknya. Kurang lebih trekking selama 30 menit, akhirnya kami sampai di Pancuran Kejayaan. Nah, di Pancuran Kejayaan ini banyak sekali peziarah atau orang-orang yang mandi di aliran sungainya. Aku kurang paham ya untuk tujuan dan maksudnya itu apa. Tapi memang di sini dipercaya kalau misalkan air Pancuran Kejayaan ini memiliki daya tarik tersendiri untuk para peziarah yang kesini. Dan di sini juga terdapat banyak warung. Sesampainya di Pancuran Kejayaan ini, kami melihat banyak sekali para peziarah yang tengah mandi dan membersihkan diri. Jadi memang betul kata petugas yang berjaga tadi kalau misalkan para peziarah ini sudah datang dari kemarin ataupun di malam harinya. Nah, ini adalah tempat mandi Pancuran Kejayaannya. Jadi kalian yang mau mandi itu bisa di dalam sana karena di sana itu ada beberapa pancuran gitu.